在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wang Lin terbang ke tempat pagoda itu berada dan mendarat di sebelahnya. Tubuh aslinya terpisah darinya, mengeluarkan darah, dan duduk untuk berkultivasi. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya. Dia segera duduk, mengeluarkan beberapa pil, dan mulai mengatur energi spiritual di tubuhnya. 3 hari kemudian, dia dan tubuh aslinya membuka mata pada saat bersamaan. Cedera saya kali ini terlalu serius. Saya harus berkultivasi dengan pintu tertutup untuk pulih. Wang Lin diam-diam berpikir bahwa utusan surga tidak berniat membunuhnya sampai pukulan terakhir itu. Utusan itu tidak punya emosi, itu melakukan segalanya sesuai aturan. Dengan banyaknya Naschen Soul One R yang hilang, dibutuhkan waktu 19 tahun untuk pulih dan terbangun. Begitu dia terbangun, surga akan datang lagi untuk memusnahkan siapapun yang berani mencoba melarikan diri dari hukum surga. Di saat yang sama, tubuh aslinya diam-diam terbang menuju lubang raksasa yang tercipta selama pertempuran. Ia mendarat di lubang dan tenggelam. Saat tenggelam, tanah di sekitar lubang mengikutinya masuk. Tak lama kemudian, lubang itu terisi. Sepertinya itu tidak pernah ada. Ribuan kilometer di bawah tanah, tubuh aslinya duduk di sana bercocok tanam. 2 bintang ungu di dahinya berputar cepat. Cahaya ungu samar keluar dari tubuhnya, membentuk bola cahaya kecil di sampingnya. Cedera yang diderita tubuh aslinya jauh lebih berat daripada yang dialami Wang Lin. Terutama pada serangan terakhir itu, di mana tubuh aslinya menerima 70% kerusakan. Namun, dengan kekuatan tubuh aslinya, itu tidak mengancam nyawa, tetapi harus dilakukan budidaya pintu tertutup juga. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian menamparkan tasnya dan mengeluarkan sebuah batu giok. Setelah meninggalkan pesan di dalam, dia melemparkannya ke langit dan pesan itu menghilang, meninggalkan seberkas cahaya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin duduk di sebelah pagoda dan mengaktifkan bagian dari domain Zhou Yi. Kecuali jika seorang kultivator Ascendant datang, tidak ada orang lain yang bisa mendekatinya. Sama seperti ini, Wang Lin menutup matanya dan diam-diam menyembuhkan lukanya. Pada siang hari, sinar matahari menyinari Wang Lin, memberinya sedikit kehangatan. Di malam hari, cahaya bulan tiba dengan tenang, membawa serta dinginnya malam. Pada hari-hari hujan, hujan turun dari langit dan mendarat di Wang Lin, membuatnya basah kuyup hampir seketika. Pada hari bersalju, salju perlahan turun dari langit, menutupi segalanya. Kemanapun orang memandang, semuanya tertutup warna putih. Bahkan ada manusia salju di samping pagoda. Entah siang atau malam, hujan atau bersalju, tubuh Wang Lin tetap tidak bergerak. Dia seperti seorang biksu tua yang sudah mati, tidak ada vitalitas yang keluar dari tubuhnya. 6 bulan setelah pertempuran, musim semi datang lagi. Di rumah tua Zhou di desa Apricot, seorang bayi lahir. Namanya Zhou Ru. Bayi perempuan ini lahir sambil menangis seperti bayi lainnya, namun tidak ada yang mengetahui bahwa tangisan ini berbeda dengan tangisan bayi pada umumnya. Tubuh bayi perempuan itu sangat lemah. Untungnya, Zhou tua dihormati di desa Apricot. Dia juga memiliki toko, jadi hidupnya lebih baik daripada kehidupan kebanyakan orang. Ada sebuah gua di gunung yang berjarak 50 km dari desa Apricot. Tai Yan telah berkultivasi di sana selama lebih dari 6 bulan. 6 bulan lalu, Tai Yun An Lufei menerima pesan Wang Lin yang memerintahkan salah satu dari mereka untuk datang dan menjaga Ling Wuan. Setelah keduanya membicarakannya, Tai Yan datang. Perasaan ilahinya terkunci di desa setiap saat dia menjaganya secara diam-diam. Dalam sekejap mata, 1 tahun berlalu. Zhou Ru sekarang berusia 1 tahun. Kebanyakan anak-anak pada usia ini akan mulai mengeluarkan suara meskipun mereka tidak dapat berbicara, tetapi Zhou Ru tetap diam. Oleh karena itu, masyarakat desa mulai menyebarkan rumor bahwa gadis tersebut adalah seorang bisu. Pada hari ini, pilar cahaya ini datang dari pusat Chu, tempat menara surga berada. Kemudian, beberapa naga emas muncul di sekitar pilar cahaya,
dan tak lama kemudian, seorang pemuda berjubah putih perlahan keluar. Tak lama setelah itu, semua naga emas menyerang pemuda berbaju putih. Tepat ketika mereka akan bertabrakan, mereka berubah menjadi benang emas yang tak terhitung jumlahnya dan disulam pada pakaian pemuda itu. Tatapan pemuda itu berbinar. Setelah merenung sebentar, dia melambaikan lengan bajunya dan terbang. Dia melihat ke arah lembah dan melihat sebuah pagoda. Di bawah pagoda duduk seseorang, tetapi tidak ada kehidupan yang keluar dari orang itu. Itu tampak seperti tubuh mumi. Pemuda itu sepertinya telah bertemu dengan semacam kekuatan yang kuat dan didorong mundur lebih dari 100 kaki. Pemuda itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Pemuda itu mengerutkan kening. Dia mengeluarkan sebuah batu giok dan memeriksanya. Instruksi di dalam batu giok mengarah ke tempat ini. Dia merenung sebentar sebelum mengambil beberapa langkah ke depan. Lalu dia tiba-tiba merasakan tekanan yang menakutkan, sehingga ekspresinya berubah dan dia segera mundur. Pemuda itu mencoba beberapa kali tetapi tidak bisa menembus lebih dari 5 km ke dalam penghalang. Ekspresinya gelisah, dan pada akhirnya dia mengatupkan tangannya dan berkata, "Saya Feng Yusan dari Suzaku. Saya ingin menyapa sesama kultivator Cheng Niu." Pemuda itu menunggu sebentar. Setelah tidak mendengar jawaban, dia mengerutkan kening dan berkata, "Rekan kultivator Cheng, saya di sini bukan tentang Anda melukai kupu-kupu merah, tetapi untuk menyampaikan surat tantangannya. Saya harap Anda bisa keluar untuk menemui saya." Setelah sekian lama, masih belum ada respon dari lembah. Feng Yusan sangat marah. Dia adalah murid Suzaku, jadi dia dihormati kemanapun dia pergi. Bahkan negara budidaya peringkat 5 pun tidak berani mundur seperti ini. Mata Feng Yusan menjadi suram dan dia perlahan berkata, "Rekan kultivator Cheng, jangan menolak niat baik kami hanya untuk menyesalinya nanti. Tidak ada yang berani mengabaikan perintah Suzaku." Saat dia selesai berbicara, kekuatan yang kuat datang dari lembah. Kekuatan itu membentuk tangan raksasa yang mencengkeram pemuda itu. Serangkaian suara berderak terdengar dari dalam tangan. Dahi Feng Yusan dipenuhi keringat dan matanya dipenuhi ketakutan. "Saya utusan Suzaku, Cheng Niu, jangan gegabah. Saya di sini hanya untuk menyampaikan surat tantangan." Suara tenang terdengar dari dalam lembah. "Tanggal." Feng Yusan dengan cepat berkata, 3 bulan dari sekarang, di Gunung Suzaku di kuil surga bagian barat." "Bagaimana kamu tahu aku ada di sini?" Meski suara Wang Lin tenang, ada sedikit niat membunuh di dalamnya. Feng Yusan tidak ragu menjawab, "Saya benar-benar tidak tahu. Ini dikirim dari Gunung Suzaku. Jika bukan karena mereka, Tuan Kupu-Kupu Merah pasti sudah datang mencarimu. Lokasi Anda juga diturunkan oleh mereka." Setelah jeda, suara Wang Lin terdengar dari lembah. "Saya tidak punya waktu." Tangan tak terlihat di sekitar Feng Yusan menghilang, memungkinkan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Punggungnya dipenuhi keringat dingin saat ini. Sekarang dia akhirnya memahami teror Cheng Niu. Dia awalnya berpikir bahwa Cheng Niu hanya mampu mengambil lengan kakak magang senior kupu-kupu merah karena dia menggunakan beberapa trik. Kini dia tidak lagi berpikir seperti itu. Tanggapan Wang Lin menempatkannya dalam situasi yang sulit. Dia merenung sedikit, mengatupkan tangannya, dan dengan hormat berkata, "Rekan kultivator Cheng, atas perintah Gunung Suzaku, kamu bertarung dengan kupu-kupu merah." Mereka jarang mengirimkan pesan apapun. Dalam 100 tahun terakhir, mereka hanya mengirimkan 3. Pertama kali merekrut Red Butterfly sebagai murid inti. Kedua kalinya adalah menghentikan orang mengejar Anda. Ketiga kalinya adalah ketika mereka memberitahukan lokasimu dan memerintahkanmu untuk melawan kupu-kupu merah. Saya yakin Anda akan menerima keuntungan besar jika menang. Lagi pula, dari 3 pesan itu, 2 diantaranya berhubungan denganmu. Suara Wang Lin terdengar dari dalam lembah. "Katakan pada kupu-kupu merah bahwa meskipun dia ingin bertempur, itu harus terjadi dalam 10 tahun. Feng Yusan merenung sejenak, tersenyum masam, dan menggenggam tangannya. Dia berbalik dan menghilang dalam seberkas cahaya. Dia merenung sebentar sebelum menamparkan tas pegangannya. 3 ukiran muncul di tangannya. 6 dari ukiran domain waktu ini telah dihancurkan, hanya menyisakan 3, sehingga kekuatan domain waktu yang dapat mereka tampilkan telah sangat melemah. Sayangnya, tidak ada pohon berusia ratusan tahun yang bisa dijadikan pohon baru.
Setelah menyingkirkan ukiran kayunya, Wang Lin memeriksa tasnya dan mengeluarkan lengannya. Lengan ini tetap dalam kondisi baik. Bahkan ada lapisan es tipis yang menutupinya, mengeluarkan aura dingin. Suzaku tidak bertindak untuk membantu kupu-kupu merah, tetapi malah mengirimkan surat tantangan ini. Sungguh aneh, Wang Lin merenung dalam waktu lama, tapi dia tidak bisa memikirkan alasannya. Sepertinya pertarungan dengan kupu-kupu merah tidak bisa dihindari, tapi selama dia belum mencapai tahap transformasi jiwa, aku punya kesempatan untuk menang. Wang Lin mencibir. Dia kemudian mengulurkan tangan dan sebuah kursi batu terbang dan mendarat di hadapannya. Kursi itu terlihat seperti akan meleleh, namun berubah menjadi baskom. Wang Lin memasukkan lengan kupu-kupu merah ke dalamnya, lalu ia membentuk segel dan cahaya hitam muncul di tangannya. Wang Lin menunjuk ke lengan dan cahaya hitam memasuki lengan. Selanjutnya, Wang Lin menamparkan tasnya dan mengeluarkan beberapa botol kecil. Botol-botol ini adalah barang yang diperoleh Wang Lin selama beberapa ratus tahun terakhir. Mereka mengandung racun dari makhluk roh. Dia membuka botolnya dan menuangkan isinya. Keluar cairan berwarna merah seperti darah dan menyatu dengan lengan. Lalu mata Wang Lin berbinar. Dia membentuk segel yang menciptakan cahaya hantu. Cahaya hantu dengan cepat berbentuk tengkorak dan memasuki lengan. Wang Lin tidak berhenti. Dia terus membuat tengkorak hingga 99 tengkorak lainnya masuk ke lengan satu persatu. Warna lengannya tiba-tiba berubah dari putih salju menjadi hitam dan merah. Kelihatannya menakutkan dan sekarang juga tercium bau busuk. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mengepalkan tangannya, menyebabkan baskom berubah menjadi sebuah wadah. Lengan itu sekarang tersegel di dalamnya. Saat ini, di lokasi di Suzaku yang tampak seperti lukisan, kupu-kupu merah sedang berkultivasi di atas bunga teratai. Daerah itu dikelilingi oleh air yang jernih, biru, dan tanaman hijau yang indah. Bahkan ada makhluk roh di dekatnya. Di dalam air ada beberapa ikan mas dengan kumis yang sangat panjang. Mata mereka menunjukkan kehidupan. Mereka jelas telah memperoleh kecerdasan. Kupu-kupu merah mengenakan jubah merah, hanya lengan kanannya yang kosong. Duduk di atas teratai di hadapannya adalah seorang pria parubaya yang sangat tampan. Dia menatap kupu-kupu merah dengan kelembutan di matanya dan berkata, "Adik magang junior kupu-kupu merah, aku telah memberimu roh Laut Timur yang akan menumbuhkan kembali lenganmu. Kenapa kamu belum menggunakannya?" Kupu-kupu merah membuka matanya dan dengan dingin menjawab, "Setiap kali aku melihat lengan bajuku yang kosong, keinginanku untuk membunuh Cheng Niu meningkat. Sampai aku membunuhnya, lenganku akan tetap hilang. Kakak magang senior, jangan mencoba mengubah pikiranku." Cheng Niu, sedikit niat membunuh melintas di mata pria parubaya itu. Cheng Niu ingin menghancurkan hati Daoku, namun, karena dia meraih lenganku, bukan hanya hati Daoku yang tidak hancur, bahkan kini menjadi lebih lengkap. Saya senang Gunung Suzaku ingin dia melawan saya. Kupu-kupu merah mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Jika bukan karena Gunung Suzaku, aku pasti sudah keluar dan menangkap Cheng Niu untuk dibunuh oleh adik magang junior. Mata pria parubaya itu berbinar. Kupu-kupu merah hendak berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Garis hitam dengan potongan merah di dalamnya muncul di dahinya dan dengan cepat menyebar. Tangan kiri Red Butterfly dengan cepat menekan dahinya. Wajahnya terus berubah warna saat dia berjuang. Setelah sekian lama, garis hitam itu surut. Ada ekspresi kebencian yang mendalam di wajahnya. Cheng Niu mencoba melukaiku dengan memperbaiki lenganku yang hilang. Tangan kiri kupu-kupu merah membentuk banyak segel dan mengirimkannya ke dahinya. Setelah sekian lama, dia berjuang untuk berdiri sebelum duduk kembali. Dia memiliki ekspresi suram di wajahnya. "Adik magang junior, aku akan membunuh Cheng Niu meskipun itu melanggar perintah Gunung Suzaku. Paling-paling, mereka hanya akan menghukum saya dengan membuat saya berkultivasi secara tertutup selama 100 tahun. Hati pria parubaya itu sakit ketika dia berbalik untuk pergi. Kupu-kupu merah berbisik, "Kakak magang senior, jika ada yang ingin membunuh Cheng Niu, itu adalah aku." Gunung Suzaku mengirimkan 2 pesan tentang Cheng Niu. Jika Anda membunuhnya, itu tidak akan sesederhana 100 tahun budidaya pintu tertutup. Ekspresi pria parubaya itu cemberut saat dia duduk kembali. Namun, dia mengeluarkan sepotong batu giok,
mencatat beberapa informasi, dan membuangnya. Saya sendiri tidak akan pergi. Saya akan mengirimkan beberapa kultivator dari negara-negara budidaya berperingkat lebih rendah. Dengan begitu, Gunung Suzaku juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kupu-kupu merah tidak menanggapi. Dia menutup matanya untuk memusatkan perhatiannya pada penyegelan garis hitam yang menyerang dirinya. Di sebelah timur Suzaku, ada sebuah gunung yang berbentuk seperti burung. Gunung ini kemudian dikenal dengan nama Gunung Suzaku. Gunung Suzaku adalah tanah suci Suzaku. Segala sesuatu yang terjadi di Suzaku harus mendapat persetujuan mereka. Pada hari ini, seorang pemuda berjubah putih tiba di kaki gunung. Dia berada dalam posisi yang sulit. Dia mondar-mandir di sekitar kaki gunung beberapa saat sebelum menaiki tangga. Di luar istana di tengah-tengah gunung, pemuda itu berlutut dengan satu kaki dan berkata, murid Feng Yusan ingin bertemu dengan yang lebih tua. Setelah sekian lama, sebuah suara keluar dari istana. Apa itu? Murid diperintahkan oleh Gunung Suzaku untuk mengirimkan surat tantangan kepada Cheng Niu. Namun, Cheng Niu tidak menerimanya dan menundanya 10 tahun. Feng Yusan tidak berani berbohong sama sekali. Suara di istana dengan muram berkata, Cheng Niu benar-benar tidak tahu tempatnya. Kamu boleh pergi, orang lain akan membawanya ke sini. Dahi Feng Yusan dipenuhi keringat saat dia segera pergi. Ziwu, bawa Cheng Niu ke sini. Saat suara itu bergema di istana, seseorang yang diselimuti kabut tiba-tiba muncul. Ziwu dengan malas bertanya, mati atau hidup? Suara dari istana menjawab, bagaimanapun kamu suka. Oke, Ziwu berbalik dan hendak pergi. Namun, pada saat itu, lampu merah turun dari puncak Gunung Suzaku dan memasuki istana. Pemilik suara dari istana terkejut. Dia perlahan berkata, tunggu. Setelah sekian lama, dengusan lembut terdengar dari istana. Lupakan saja, kamu tidak harus pergi, kami akan menunggu 10 tahun untuknya. Ziwu mengangkat bahunya dan menghilang di dalam Gunung Suzaku. Di dalam istana duduk seorang lelaki tua yang rambut dan alisnya kini memutih. Dia menatap batu giok merah di tangannya dan bergumam, latar belakang seperti apa yang dimiliki Cheng Niu hingga dia ikut campur 3 kali. Saat ini, Wang Lin sedang duduk bersila di lembah. Di depannya ada kereta perang yang dipenuhi paku. Wang Lin menatap kereta perang dengan ekspresi gelisah. Dia membuang jebakan binatang itu dan katak petir itu mendarat di sampingnya dengan bunyi gedebuk. Luka katak petir sudah sembuh, dan tatapannya ke arah Wang Lin mengandung sedikit rasa terima kasih. Jika bukan karena bantuan Wang Lin, dia akan mati karena luka-luka sebelumnya. Wang Lin berbisik, katak petir, aku akan menyingkirkan perangkap binatang itu. Jika Anda ingin tinggal, ikuti saya. Jika tidak, kamu boleh pergi, oke? Katak petir itu mengangguk. Wang Lin membentuk beberapa segel dengan kedua tangannya. Segudang simbol mulai menyebar dari gelang itu. Pada akhirnya, hal yang sangat aneh terjadi di hadapan Wang Lin. Simbol-simbol tersebut membentuk cincin dengan yang terbesar di luar. Setiap cincin lebih kecil dari yang sebelumnya, dan di tengahnya ada jebakan binatang. Melepaskan, Wang Lin berteriak. Tiba-tiba, simbol-simbol itu mulai berputar. Sepotong asap hijau keluar dari perangkap binatang itu. Ia bergerak melalui simbol-simbol seperti sedang melarikan diri dan memasuki katak guntur. Katak guntur mengeluarkan suara gemuruh dan matanya berbinar. Simbol-simbol itu tidak hilang tetapi terus berputar. Wang Lin tidak melihat katak petir itu. Sebaliknya, dia melihat ke kereta perang. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke arah kereta. Kabut hitam muncul di kereta. Sepasang mata terlihat di dalam kabut. Raungan memekakkan telinga datang dari kereta dan roh binatang dari kereta itu muncul. Ini adalah roh binatang terkecil di antara ketiga kereta. Itu telah disegel oleh Wang Lin, tapi sekarang setelah dilepaskan, itu terkunci pada Wang Lin. Kepalanya bertanduk 3, berbadan lembu, dan berekor naga. Bahkan ada wajah di bagian ekornya. Wang Lin dengan tenang menatap binatang itu sebelum meneteskan setetes darah ke perangkap binatang itu. Kemudian dia menunjuk pada roh binatang di kereta itu. Simbol dari perangkap binatang itu tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mulai berputar mengelilingi roh binatang itu.
Roh binatang itu mengeluarkan banyak raungan ketika ia mencoba untuk melawan, tetapi rantai hitam keluar dari kereta dan mengunci binatang itu. Cahaya yang dibentuk oleh simbol-simbol itu mendarat di tubuh binatang itu dan mengeluarkan cahaya keemasan. Raungan binatang itu menjadi semakin ganas. Beberapa rantainya putus, tetapi lebih banyak lagi rantai yang muncul untuk menjaga binatang itu tetap terkunci sepenuhnya. Pada akhirnya, semua simbol itu mendarat di tubuh binatang itu dan menetap di sana. Binatang itu tidak lagi meronta, tapi matanya bahkan lebih ganas. Mata Wang Lin masih tenang. Setelah simbol-simbol itu selesai, dia berbisik kembali. Simbol pada binatang itu bersinar terang. Warna simbol berubah dari emas menjadi hitam saat ia terbang ke dalam perangkap binatang. Ketika simbol terakhir menghilang ke dalam perangkap binatang, seekor binatang baru muncul di gelang itu. Binatang ini tampak persis sama dengan roh binatang di kereta perang. Di saat yang sama, kereta perang berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menghilang ke dalam perangkap binatang buas. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum menamparkan tas pegangannya dan menempatkan 8 batu roh berkualitas tinggi di sekelilingnya. Perangkap binatang itu dengan cepat terbang ke arahnya dan melingkari pergelangan tangan kanannya. Sebuah kekuatan yang berkali-kali lipat lebih kuat dari yang dia alami dengan katak guntur tiba-tiba mulai menghabiskan energi spiritualnya. Tubuh Wang Lin segera mulai menyusut dan dia mulai berubah menjadi mumi. Namun, matanya masih jernih. 8 batu roh kualitas terbaik di sekelilingnya bersinar terang. Energi spiritual dalam jumlah besar memasuki tubuhnya dan masuk ke dalam perangkap binatang buas. Proses ini berlangsung selama 3 hari. 3 hari kemudian, kekuatan itu perlahan mulai menghilang. Tubuh Wang Lin perlahan pulih juga. Salah satu dari 8 batu roh kualitas terbaik hancur dan berubah menjadi debu. Wang Lin membuka matanya dengan sedikit kekhawatiran. Saat dia melihat jebakan binatang di pergelangan tangan kanannya, matanya menjadi dingin. Hisapannya cukup kuat untuk menggunakan batu roh kualitas terbaik. Aku harus meluangkan waktu untuk melihat apakah kamu cocok dengan nama itu. Wang Lin merenung sebentar. Dia tidak menyimpan 7 batu roh kualitas terbaik, tetapi menyimpannya di tubuhnya. Dari apa yang dia ketahui tentang jebakan binatang itu, kemungkinan besar jebakan itu akan menyedot energi spiritual darinya setiap kali digunakan. Akan lebih baik jika menyimpan batu roh itu padanya untuk berjaga-jaga. Waktu perlahan berlalu. Zhou sekarang berusia 3 tahun dan sangat cantik. Namun, dia masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Karena itu, orang tuanya mencari banyak dokter dan dia sudah makan banyak pil, namun dia tetap tidak pernah berbicara. Zhou kecil adalah gadis yang sangat pendiam. Daripada bermain dengan anak-anak lain di desa, dia selalu diam-diam memandangi langit dari halaman belakang rumahnya. Matanya dipenuhi kebingungan. Ayah Zhou, seorang pria kekar dengan tangan kasar, memandang putrinya dan menghela nafas. Dia telah membeli banyak obat berbeda untuk putrinya dan mencari banyak dokter, tetapi anak ini tetap tidak mau berbicara. Apakah dia benar-benar bisu? Ayah Zhou menghela nafas. Pada hari ini, seorang lelaki tua berjubah budidaya memasuki desa. Kepala desa dengan hormat menyambutnya dan menyuruh semua orang untuk membawa keluar semua anak berusia 6 tahun atau lebih muda. Tak lama kemudian, semua anak berusia 6 tahun ke bawah yang berusia 19 tahun tiba di pusat desa bersama orang tua mereka. Orang tua Zhou termasuk di antara mereka. Mata Zhou yang jernih melihat sekelilingnya. Dia agak takut, jadi dia mengepalkan ujung baju ibunya. Wanita itu berjongkok di tanah untuk menghiburnya. Dia kemudian berdiri, menatap suaminya, dan berkata, "Ruel terlalu kecil. Mari kita lupakan hal ini." Ayah Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, "Biarkan dia mencoba. Jika dia terpilih, masa depannya akan bagus." Wanita itu menggigit bibir bawahnya dan tidak berkata apa-apa. Pria tua yang mengenakan jubah itu memiliki aura arogansi pada dirinya. Dia sudah agak tidak sabar karena dia telah pergi ke desa yang tak terhitung jumlahnya dan belum menemukan siapapun yang memiliki akar roh. Jika bukan karena sekte tersebut memiliki aturan yang menyatakan bahwa seorang murid harus keluar untuk mencari anak dengan akar roh setiap 6 tahun, dia tidak akan repot-repot meninggalkan sekte tersebut.
Dia datang ke desa ini 6 tahun lalu dan 12 tahun lalu dan tidak menemukan seorang anak dengan akar roh. Saya dapat menemukan seorang anak dengan akar roh 6 tahun lalu di desa Liu. Saya ingin tahu apakah saya dapat menemukan yang lain di sana kali ini. Jika saya dapat menemukan yang lain, maka saya dapat menerima 3 batu roh kualitas sedang. Orang tua itu memandangi anak-anak itu satu persatu. Alisnya berkerut semakin keras dan ekspresi kekecewaan di wajahnya menjadi semakin kuat. Matanya tiba-tiba menjadi fokus dan tertuju pada Zhou. Dia segera tiba di hadapan Zhou dan menunjuk ke dahinya. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Ini terlahir secara alami dengan energi spiritual, semua meridiannya terbuka, dan aura ungu. Bagus, orang tua itu menatap Zhou. Apa yang dilihatnya bukanlah anak kecil itu, melainkan batu roh yang bersinar dan berkualitas tinggi. Sektenya sangat kecil, tetapi mereka adalah cabang dari sekte langit awan, jadi mereka memang memiliki sejumlah kekayaan. Meskipun para tetua biasanya pelit, mereka memberi penghargaan kepada murid-murid yang menemukan bakat bagus dengan sangat murah hati. Orang tua itu tertawa dan berkata kepada para tetua desa, "Anak ini, saya akan mengambilnya." Mata Zhou dipenuhi kepanikan saat dia memegang erat gaun ibunya. Wajahnya pucat.